Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah SWT, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diridhai oleh Allah SWT. Alhamdulillah, yang mengantar kita di tempat yang mulia ini, diringankan langkah kita, dimudahkan urusan-urusan kita, ditetapkan hati kita di dalam ketaatan, dan ditetapkan anggota badan kita berada dalam ketaatan. Kenikmatan yang luar biasa di mana tidak setiap muslim merasakan, apalagi setiap manusia merasakan. Episode sore ini adalah episode lanjutan. Ingin saya tambahkan dengan tema yang lain, tapi kemarin ada yang dipercepat gitu ya, karena keburu kena kartu tilang waktu selesai. Ketika kita berbicara tawakal, maka ada bagian sebelum tawakal yang mestinya itu menjadi muqaddimah. Karena Allah menyebut kalimat tawakal dengan kalimat yang begitu indah, diawali dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan pada bait inilah inti tawakal itu akan ditemukan, dan kita tidak kesulitan untuk mencerna makna, memahamkan, dan lebih sederhana. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar. Bukankah problematika hari ini di dunia dan sampai nanti di dunia, kita ini sedang hari demi hari berburu solusi, jalan keluar, dan berburu apa yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Maka mereka yang mencari jalan keluar dengan takwa adalah orang yang bertawakal. Maka sulit dipisahkan arti takwa dan arti tawakal. Begitu pula kalimat selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bertakwa kepada Allah tidak hanya diberikan jalan keluar, diberikan Allah pula rezeki yang tak bertepi. Baik itu isinya kesehatan, baik itu isinya kebahagiaan, baik itu isinya adalah harta itu sendiri,
baik itu isinya kefahaman ataupun isinya ketaatan demi ketaatan yang dibukakan Allah kepada kita sekalian, maka itu adalah bagian daripada tawakal. Karena setelah kalimat ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla, lanjutan dari ayat ini adalah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Yang bertakwa kemudian dengan mendapatkan dua fasilitas makhraja dan rizki yang min haitsu la yahtasib adalah hakikatnya yatawakkal 'alallah. Menyerahkan urusan, mewakilkan urusan kepada yang paling maha dan paling sempurna untuk bisa diselesaikan. Merasa lemah dan merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla agar urusan-urusan itu ditangani oleh yang maha ahli di dalam menyelesaikan urusan. Kenapa kok masalah itu bisa selesai dengan tawakal? Innallaha balighu amrih. Yang pertama alasan terkuatnya adalah karena Allah selalu menang urusannya. Apapun yang diwakilkan kepada Allah pasti menang. Kalau Allah itu pasti menang, urusannya pasti menang, maka jaminan selesai dan jaminan solusi itu bukan spekulasi tapi pasti. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Masing-masing segala yang beredar di kehidupan kita itu semua sudah ada ukurannya. Jadi tidak ada yang kemudian itu lost control, itu enggak ada. Atau ini di luar kemampuan kita, itu enggak ada. Semuanya dalam ukuran. Sehingga kita wajib meyakini dan wajib tenang dalam urusan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kalimat dan tema kita nyambung dengan yang kemarin, kita lihat di layar televisi. Makna tawakal yang kemarin, satu, mewakilkan urusan kepada Allah. Dua, merasa butuh kepada Allah. Dengan ini kemudian sedikit-sedikit kita minta kepada Allah. Tiga, orang yang bertawakal itu adalah memposisikan diri sebagai hamba. Hamba itu mengerjakan wilayah hamba. Sementara Allah sebagai yang kita jadikan Rob punya wilayah. Kalau wilayah kita itu keluar dari wilayah kehambaan, maka urusan itu menjadi ruwet. Kalau berdoa, berdoa saja. Enggak usah kita itu repot-repot mikirkan bagaimana terkabulnya doa kita. Kan itu bukan wilayah kita. Kalau disuruh istighfar, istighfar saja. Kalau disuruh sholat, sholat saja. Maksudnya begitu. Sehingga enak gitu loh kalau kita itu sesuai dengan posisinya itu ya. Yang ketiga, bukti cinta, bukti harap, bukti takut kepada Allah itu bisa terfasilitasi dengan tawakal. Jadi kita ini cinta enggak sih sama Allah? Kalau enggak pernah merasa butuh kepada Allah, cintanya di mana? Enggak punya pengalaman yang berkali-kali ditolong oleh Allah, bagaimana kita bisa merasakan harap kepada Allah? Kalau kita ini tidak merasa tertolong terus oleh Allah, bagaimana kita itu takut andai kata terusir dari rahmatnya Allah? Urgensi tawakal yang pertama adalah menunaikan kewajiban. Kita bertawakal itu bukan pilihan tapi instruksi dari Allah Azza wa Jalla. Tawakal enggak bisa, memang harus tawakal. Kalau kita hidup enggak mau tawakal terus mau kemana lagi? Ngaku-ngaku hambanya Allah tapi tidak mau tawakal. Loh kok berani-beraninya? Menyempurnakan ibadah karena tawakal adalah bagian daripada ibadah. Yang ketiga, agar tercukupi. Sekuat tenaga, sekuat harta, sekuat ilmu yang kita punya. Kemudian kita berusaha untuk mencukupi apa yang harus kita cukupi dalam kehidupan, hasilnya tidak mungkin tercukupi. Karena pasti ada wilayah yang tidak terjangkau oleh kita. Ada zona yang tidak bisa kita sentuh. Sudah direncanakan kayak apapun,
ya tetap meleset sana sini karena yang wilayah itu wilayah Allah Azza wa Jalla. Jangan nekat kita mau dengan kemampuan kita sendiri. Berapa banyak orang itu yakin pada dirinya sendiri tapi tidak yakin ditolong oleh Allah. Ini kan problem. Kalau kita itu yakin ditolong oleh Allah, kita itu tidak ada batasannya. Gara-gara kita ini yakin kepada diri sendiri, dampaknya jadi dampak yang enggak bagus Bapak Ibu. Allah yang maha tak terbatas, itu bisa kita batasi karena keterbatasan kita. Itu gara-gara kita ini tidak bertawakal. Apa bisa ya? Apa mungkin lah? Kalau itu dikembalikan kepada kita memang enggak mungkin. Kalau dikembalikan kepada kemampuan dan pengalaman kita memang enggak bisa. Tapi kalau itu diserahkan dan kita itu yakin ditolong oleh Allah, apa yang tidak bisa oleh kita? Maka la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada formula, tidak ada strategi, tidak ada cara, tidak ada apapun untuk bisa berhasil. Kecuali ilallah dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi kekuatan dan energinya. Itu dari Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, melipat gandakan kekuatan. Jadi yang semula itu tidak ada tenaganya untuk berangkat ke tempat pengajian. Ya Allah, saya itu pengen jadi orang baik, pengen jadi orang soleh, ingin berkumpul dengan orang-orang soleh. Tapi kok lemes banget, la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba energi itu tertransportasi dari Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, saya itu pengen bersedekah, saya itu ingin berkontribusi, tapi selalu uang itu habis terus. Bahkan kurang-kurang, bisanya ya cuma 1.000, 2.000, 5.000. Saya itu pengen sedekah besar. Pengen redek kalau sedekah itu. La haula wala quwata illa billah. Maka seindah jannah ternyata punya perbendaharaan. Perbendaharaan surga adalah la haula wala quwata illa billah. Seindah nikmat jannah itu bisa diunggah melalui satu kalimat la haula wala quwata illa billah kalau kita memiliki kefahaman yang berlimpah tentang kalimat yang indah ini. Tawakal berarti ada di 3 pekerjaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lihatnya juga ke televisi, jangan lihat ke saya saja ya. 1, pekerjaan hati. Jadi buat ragu, apalagi kalau sudah mengeluarkan uang, setannya bisikinya itu langsung ke hati. Asyaitanu ya'idzukumul faqr. Setan itu ngancam. Awalnya sih bisiki, nakut-nakuti, tapi parahnya itu ngancam. Fakir. Kamu sedekah, fakir. Kamu jariah, miskin. Kamu banyak bersedekah dan banyak memberi, kere. Tambah kita ketakutan. Kalau setannya itu enggak berbentuk, itu cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu hilang. Tapi kalau setan yang manuver, itu susah. Dibacakan ta'awud, dia juga baca ta'awud lebih fasih daripada kita. Dan ternyata bentuknya itu lebih cantik daripada kita, karena istri kita. Rasa sedekah mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kon aku ilang piye? Ayo ojo. Repot kan? Kalau setannya manuver ini susah. Maka seorang ulama namanya Bahauddin. Mesir ya, bukan Gus Baha yang dari Mesir. Li'an ara syaitanan ahabbu ilayya min an ara wisadatan. Aku ngelihat setan itu lebih aku sukai daripada aku lihat bantal. Kayaknya kita kebalik Pak. Kalau lihat setan, bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hilang.
Kalau lihat bantal, bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ora hilang. Kalau dibacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bantal hilang, Pak Yasir rugi. Bantalku hilang bendino, setiap lewat depan Raja Mebel, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang siji, hilang loro, hilang telu. Padahal ajakan dan gangguannya itu nyaris sama. Ngajak tidur panjang, ngajak ngantuk, luar biasa. Maka pekerjaan itu hati. Mantep enggak? Yakin enggak? Sementara hati butuh kuota, logika juga butuh kuota. Kalau cuma sekedar ilmu kemudian di-share itu baru sebatas kuota logika, maka belum bisa dipraktekkan. Maka harus dibuktikan, dinyatakan, dipraktekkan, kemudian diulang-ulang agar tambah menjadi yakin, baru kemudian kuota hati itu terpenuhi. 2, pekerjaan lisan dalam ikrar penyerahan. Sekalipun hati itu yakin, kadang-kadang itu ndredegnya masih. Gitu. Apa yang didengar oleh telinga, yang awalnya membuat mata itu berbinar, itu dirasakan hati itu tetap bergetar. Gitu. Dan reaksi setelahnya belum tentu kita itu bisa ngikutinya, itu sabar. Maka perlu tawakkaltu 'alallah. Tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Untuk terus lisan ini memanggil hati, lisan juga memanggil anggota badan untuk bisa bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, pekerjaan anggota badan di dalam ibadah yang dijanjikan. Seperti apa? Nanti akan kita lihat. Ada momen-momen tawakal. Ada 15, tapi yang kita sebut kayaknya 4. Tapi kalau Bapak Ibu pengen nekat, enggak masalah. Kita lanjut sampai jam 12 malam. 1, saat butuh pertolongan dan solusi. Ini kayaknya kita banget dan tiap hari gitu loh ya. Setiap kita butuh pertolongan, kita tawakal. Setiap kita butuh solusi, kita tawakal. Anak saya itu disuruh sholat sulit. Kemudian ikut seminar parenting, ikut seminar ini, ikut workshop ini, bagaimana mendidik anak. Tiba-tiba kita temukan satu hadis. Muru auladakum inda sab'in. Perintahkan anakmu ketika umur 7 tahun. Dicek anaknya baru 5 tahun. Wajar. 5 tahun kok belum mudah untuk sholat, wajar. Karena disuruh memerintahkan itu usia 7 tahun. Nah ini kan untuk perbaikan keturunan. Mbak ya, Bapak Ibu itu ngaca. Dulu 5 tahun kita itu bisa apa? Iya ya, 5 tahun kita itu dengar adzan aja belum tentu gitu ya. Kadang-kadang kita itu pengennya ideal. Kalau sudah 7 tahun diperintahkan. As-sholah, 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 as-sholah. Subuh, as-sholah, as-sholah. Ternyata enggak sholat juga. Ya sudah, natawakal ala Allah. Yang penting kita berpegang pada hadisnya. Muru Allah, perintahkan ketika 7 tahun. Tapi kalau dipaksa-paksa, akhirnya kemudian hatinya terluka ketika 7 tahun bisa sholat berjamaah, kelihatannya rajin, ketika usia 15 tahun bangkang. 12 tahun ikut bela diri, 15 tahun sudah sabuknya ada garis 1 hitam dan 1. Setelah itu 1 tahun lagi dan 2 dan 3 dan lain-lain. Fisiknya lebih besar daripada bapaknya. Bapaknya membangunkan, nang, sholat, hai, buk, kunci. Ngeri ternyata. Saya sudah besar, nggak harus diperintah-perintah. Kalau nanti dibangunkan lagi, bapak tak huk. Kalau perlu tambah cep, wih ngeri gitu. Sudah natawakal Allah.
Kalau sudah usia 10 tahun belum sholat juga dipukul. Tapi bukan pakai sapu. Apalagi linggis, parah. Kata Rasulullah harus dipukul, sini. Mukulnya pakai apa Pak? Linggis. Masya Allah ya. Tongkat pramuka aja nggak bisa. Kalau yang kami praktekkan mukulnya pakai tangan aja. Dan yang dipukul telapak kaki atau telapak tangannya. Plek, plek, plek. Paling jawabannya meringis. Gak loro. Memang bukan untuk nyakiti. Tapi untuk melaksanakan hadis Rasulullah. Sudah gitu saja. Enak ya kalau begitu. Iya. Kadang-kadang kita itu lebih daripada yang diminta. Terus sudah masuk usia menikah. Yang problem biasanya adalah semua. Biar semua ngerasa. Wabil khusus Bapak Ibu. Calonmu sudah kerja apa? Calon karyawan cadangan. Astagfirullahaladzim. Calon karyawan masih ada tulisannya cadangan. Ya kalau kita itu ngukurnya pakai tawakal kepada mantu, salah. Maka yang merasa sudah berkeluarga kok belum tercukupi, rezekinya belum membaik, boleh jadi kita butuh untuk mereposisi niatnya. Mbak, kenapa menikah? Ya karena sudah pengen. Kayaknya susah itu kayaknya itu. Mas kenapa pengen nikah? Saya cinta sama dia kok. Kayaknya susah itu ya. Tiap hari suruh makan cinta, sarapan cinta, makan siang cinta, kemudian makan malam cinta, repot. Butuh untuk dibenahi lagi. Lawang urat aja bisa salah kok, salah urat. Kecetit. Tulang juga bisa meleset sehingga ada sangkal putung. Niat pun bisa meleset, diluruskan lagi niatnya. Kenapa kamu menikah? Saya ingin mengamalkan perintah Allah. Apa perintahnya? Nih, disuruh menikah oleh Allah. Terus kalau menikah kenapa? Dijanjikan, iya kunu fuqara. Kalau kamu fakir, di saat kamu ingin melaksanakan perintah Allah, yughnihimullah, Allah yang akan mengkayakan. Sudah menikah kemudian belum kaya, kita protes sama yang memerintahkan. Di samping itu bujangan kaya itu aneh gitu loh. Biasa saja. Jomblo kok miskin, wajar. Yang kaya itu setelah menikah karena menjemput janji Allah SWT. Berapa banyak ketika masih bujangan, sandal itu punya cuma sepasang. Tapi begitu menikah berpasang-pasang. Masya Allah. Karena jualan sandal gitu loh. Iya kan? Bapak Ibu yang punya anak sudah siap menikah. Kalau kipas angin di kamarnya itu rusak. Apa yang dilakukan oleh anaknya? Paling teriak, Bu kipas anginnya rusak. Pak kipas anginnya rusak. Wow dasar bujangan. Kalau sudah menikah ngomong enggak? Pak kipas anginnya rusak. Ini enggak paham sudah menikah itu ya. Kalau niatnya itu benar, tawakalnya benar, maka berlaku janji Allah itu tepat sesuai dengan yang difirmankan. Sudah berkeluarga, kemudian ditanya kenapa berkeluarga, kenapa punya anak-anak? Karena saya ingin mempraktekkan ayat 135 surat Toha. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk sholat. Dan sabar terus untuk memerintahkan. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Ternyata juga enggak mau sholat, ya sudah yang penting kan diperintahkan. Kalau kita melakukan ini, apa yang dijanjikan Allah yang kita pegangi sebagai tawakal kita, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka.
Aku enggak butuh rizki kamu. Tapi sebaliknya dengan sholatmu dan keluargamu yang terus kamu jaga, aku jamin rizkimu. Silakan survei, keluarga yang bapak, ibu dan anak-anaknya itu begitu menjaga sholat, itu pasti terjamin rezekinya. Sekalipun anaknya itu 11. Nggih napa nggih Pak Jamilan? Terjamin. Di sini rekor. Di tempat kami belum rekor. Karena kakak saya putranya 18 Pak, kalah rekornya. Dijamin. Resepnya itu. Tapi pekerjaannya cuma ini. Itu hanya sarana saja. Jaminan itu bukan dari pekerjaan. Jaminan itu dari Allah. Kalau kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian belum terjamin semua, baru kita tanya, ya Allah, kenapa belum terjadi? Apakah yang kurang dari kami? Ini luar biasanya tawakal kita itu seperti ini. Loh, kalau kita itu terus belajar, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tengok surat Fussilat ayat 30. Tadi pagi kami jelaskan kepada seluruh karyawan. Agar kita paham. Innalladzina qalu rabbunallah. Mereka-mereka yang sejak ikrar lisannya itu Rabb kami Allah. Kemudian ikrar itu diwujudkan dalam amal ibadah kepada Allah. Setia terus. Sepi tokonya ya ibadah. Rame ya ibadah. Punya hutang ya ibadah. Gak bisa bayar hutang ya ibadah. Lunas hutangnya ya ibadah. Rezekinya berlimpah-limpah ya tetap ibadah. Dia setia terus dengan ikrarnya. Kesetiaan dia kepada kalimat tauhid, kesetiaan dia kepada jalan Allah itu berbuah tanda setia yang kemudian diabadikan pada akhir daripada perpisahan dengan dunia. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Sebelum meninggal itu dikirim duta oleh Allah berupa malaikat. Bukan Israel, malaikat yang memberi kabar gembira. Di samping memang perlu untuk kita jadikan sebagai pegangan, saya yakin Bapak Ibu itu dirundung sebuah kekhawatiran. Kalau tidak husnul khotimah gimana ya nanti? Terus nasib akhiratnya gimana ya? Aku ki sangune urung akeh. Saya itu buka Al-Ahqaf ayat 15. Begitu ketemu hadisnya, itu saya senangnya bukan main dan ingin sekali menyampaikan kepada Bapak Ibu wabil khusus yang usianya 40 tahun ke atas. Yang belum usia 40 tahun ke atas, ora usah ngaku-ngaku. Merubah tahun kelahiran, tidak perlu. Biar 40 tahun. Kalau sudah masuk usia 40, maka wajib hukumnya panjenengan berdoa dengan Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lah kok cepet tinggal dilihat di Al-Ahqaf ayat 15. Lah hadisnya siapa-siapa yang usianya sampai 40 dijaga keislamannya. Kemudian ia mulai berdoa dengan doa ini, maka yang dijanjikan Allah khaffafallahu hisabah. Allah akan ringankan hisabnya. Alhamdulillah. Kalau sebelum 40 sudah meninggal dunia gimana Ustaz? Wallahu a'lam. Nah kenapa? Orang hadise gitu. Belum ketemu masalahnya gitu. Kalau usianya 50 tahun ya wallahu a'lam. Lah kenapa? Ya orang ketemu hadise gitu. Nanti kalau ketemu tak sampaikan yang 50. Yang ada 60. Yang sampai usia 60 tahun ada yang dijanjikan Allah lagi. Ibu-ibu yang kemarin di pengajian Ahad sudah kami sampaikan. Razaqahullahul inabah. Allah akan rezekikan inabah, taubat. Mayoritas yang usia 60 itu
pikirannya itu taubat, taubat, taubat. Memang begitu. Yang usianya 70 tahun, ahabbahu man fis sama. Dia dicintai yang ada di langit. Resikonya Pak, Bu, Mbah, kurang dicintai yang ada di bumi. Pantesan ibu ki semenjak usianya 70 tahun jengkel ke banget. Ngobrokan. Terus gawene lali, bar sarapan pengen sarapan meneh. Nek dilayani itu ngomel-ngomel. Iya, kurang dicintai yang ada di bumi, tapi sesungguhnya dia sangat dicintai yang ada di langit. Maka kalau tahu informasinya, muliakan mereka. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu berangkat dari rumah, pengen sholat subuh, pengennya tergesa-gesa. Karena sudah terlambat. Lah kok ketemu orang tua? Jalannya pelan-pelan. Sahabat Ali enggak mau nyelip. Dinteni di belakangnya. Pernah lihat film Mr. Bean enggak? Yang ngono kae lah kira-kira ya. Suwine ya Allah, dinteni deme. Itu dipastikan oleh sahabat Ali mesti ketinggalan sholat subuh. Iya kan? Belum selesai. Ngikuti terus di belakang orang tua ini sampai matahari terbit, Pak. Ada bapak-bapak punya pengalaman ke masjid ngenteni wong, ya Allah Mbah, ngerteni aku muter sampai matahari terbit. Begitu sampai di masjid, ternyata orang tua ini enggak masuk masjid. Mung lewat tok. Lah kok, lah Nasrani? Astagfirullahaladzim, ngerti yang ngono tak jigian loh. Tapi begitu masuk masjid ternyata Rasulullah masih ruku. Begitu sudah selesai baru Rasulullah cerita. Saya itu ruku pengen bangkit dari ruku tapi tiba-tiba malaikat meletakkan sayapnya di punggung saya. Ini Rasulullah yang dikasih sayap malaikat di punggungnya. Tiba-tiba panjenengan sholat subuh mendapati imamnya enggak bangkit dari ruku, belum tentu itu ada malaikat yang naruh sayap di sana. Karena boleh jadi ketiduran gitu ya. Ini seperti hadis yang disampaikan Ustadz. Belum tentu ya, belum tentu. Baru kemudian setelah salat malaikat Jibril memberitahu ada sahabat Ali yang berjalan ke masjid karena ingin memuliakan orang tua, jalan pelan di belakangnya sampai terlambat. Agar tidak terlambat minimal dapat 1 rakaat karena mengikuti rukuk Rasulullah SAW, maka ditahan dengan sayap malaikat yang ditaruh di punggung Rasulullah SAW. Luar biasa. Sudah habis waktunya. Iyan surkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah menolongmu maka tidak ada yang mengalahkanmu. Kalau Allah ingin mengalahkanmu, siapa yang bakal menolongmu setelahnya? Maka oleh sebab itu mantapkan diri untuk selalu bertawakal kepada Allah, wahai orang-orang beriman. Kalau musuh itu berpaling, mulai menghadapkan permusuhan kepada kita, baik melalui media, baik melalui nyata, bertawakallah kepada Allah. Saat makhluk berpaling darimu, sudah diincar sejak TK, disenengi, ditunggu sampai dewasa. Giliran sudah dewasa siap mau dilamar, dilamar keduluan orang lain. Ternyata orang lain itu temannya sendiri. Dan ternyata masih tetangga. Bagaimana rasanya itu Pak? Saya enggak tahu, saya enggak ngalami, jadi saya enggak tahu. Ya. Maka wa in tawallau
kalau makhluk berpaling darimu katakan hasbiyallah la ilaha illahuwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang selanjutnya ini disebut doa move on. Pelanggan-pelanggan saya itu hilang. Hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Teman-teman saya menghindar dari saya. Hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Itu sudah diserahkan kepada Allah. Kalau pakai ini masih wajar-wajar saja. Tapi ada ayat yang lain yang menyerahkan kepada Allah hasilnya menjadi tidak wajar dalam kenyataan. Kalau sudah wa ufawwidhu amri ilallah. Aku serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Itu masalah setelahnya. Apalagi sampai berdoa dengan doanya Nabiullah Nuh. Itu lebih masalah lagi. Doa Nabiullah Nuh doa yang paling keras dalam sejarah para nabi. Ini sudah diserahkan. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah jangan sisakan satu orang kafir pun di dunia ini. Habiskan sampai keturunannya. Kalau bahasa Jawanya itu tumpes kelor. Tumpes sak cindilabangi. Entek gitu ya. Maka banjir Nabi Nuh itu menghabiskan semuanya. Alasannya apa sih kok sampai sekeras itu? Innaka intadarhum yudhillu ibadaka walam yalidu illa fajiran kafara. Kalau engkau sisakan satu saja ya Allah, yang mereka lahirkan itu ya generasi-generasi pembuat dosa dan generasi-generasi kafir. Maka habiskan semuanya. Ini doanya paling keras. Maka dihabiskan semuanya. Tidak ada yang tersisa kecuali yang ikut dalam kapal Nabi Nuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini mencukupi Bapak Ibu sekalian. Karena besok temanya sudah berganti. Kalau masih penasaran itu sisanya kok nggak diteruskan. Sisanya alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya begitu ya. Saat kamu ingin diwakili di setiap urusan terus terakhirnya alhamdulillah. Ben rampung daripada saya ditagih, daripada panjenengan tidur enggak jenak, terbawa mimpi, dalam mimpi saya ditagih kan ya repot itu ya. Kita selesaikan alhamdulillah. Kita tutup majelis kita dengan berdoa di hari yang mustajab. Jumat sore ba'da asar sebelum maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibana wa barik lana fi awqatina wa amrina ya rabbal alamin. Ya Allah berkahilah keluarga-keluarga kami. Ya Allah berkahilah harta-harta kami. Ya Allah berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah berkahilah waktu dan usia kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah selesaikanlah urusan-urusan kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balag, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah sesungguhnya kami memohon
memohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami minta perlindungan, sepenuh perlindungan sebagaimana yang diminta perlindungan itu oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampaikan hajat-hajat kami. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak butuh kepada rezekimu yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerahmu sehingga kami tidak butuh kepada selainmu. Allahumma inna nas'aluka amalan barran wa rizqan darran wa aishan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza nastaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.